Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia Firmaning Tias dengan NPM 2459201135 dari kelas 4B Prodi Sistem dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara instalasi Django dan cara membuat post atau bagian-bagian dari Django Administration. Untuk langkah-langkahnya, kita langsung saja ke video selanjutnya. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan untuk instalasi Django, step yang pertama kita ke CMD-nya terlebih dahulu. Kita akan buka, caranya WinR. Kemudian kita masuk ke dalam CMD-nya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke folder download, karena kita akan buat foldernya tuh di folder download. Cara masuknya, kita ketikkan cd download, seperti ini, lalu kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder download di sini. Nah, step selanjutnya kita akan membuat folder PBO. Caranya, kita ketikkan mkdir, nama folder yang bakal kita buat, yaitu PBO. Kemudian kita enter. Jika sudah terbuat, kita masuk ke dalam foldernya tersebut. Cara masuknya, kita ketik saja cd, lalu ketikkan nama foldernya PBO. Enter. Nah, sudah kan? Coba kita cek dulu ya di sini, di folder. Nah, ini udah terbuat nih, PBO. Tapi masih kosong. Nah, selanjutnya, kita akan buat yang namanya folder web Django. Nah, caranya sama seperti tadi, kita ketikkan mkdir di sini, lalu kemudian kita buat nama foldernya yaitu web Django. Web Django. Kita enter, kemudian kita masuk ke dalam folder tersebut. Caranya ketik cd web Django. Kita enter. Nah, kita sudah berada di folder yang sudah kita buat tadi nih, di download, di PBO, dan di web Django. Apakah sudah terbuat? Kita cek nih di dalam folder download, di PBO, dan sudah terbuat di sini ada web Django. Tapi di sini masih kosong. Nah, langkah selanjutnya kita akan yang namanya menginstal dulu virtual environment. Caranya gimana? Caranya kita ketikkan di sini Python mpip install virtual env. Nah, seperti ini. Kita ketikkan seperti ini buat instalasi virtual environment. Sudah itu kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Buat kita cek apakah sudah terinstall atau belum, kita ketikkan saja di sini virtual and version. Kita enter. Nah, di sini sudah terinstall virtual environment-nya yang 21.2.1 ini. Nih, dia udah terinstall. Nah, langkah selanjutnya setelah kita berhasil instalasi virtual environment, yaitu kita akan membuat folder virtual environment-nya. Kita buat dulu di sini virtual env, vnv. Kita enter. Kita tunggu. Nah, ini udah kebuat ya, ini udah kebuat virtual environment-nya nih. Kemudian langkah selanjutnya kita akan panggil atau kita akan aktifkan si virtual environment-nya tadi. Caranya kita ketikkan di sini vnv script. Oh ya, kita lihat dulu apakah dia udah berhasil kebuat di folder apa belum. Tadi di web Django kan kita buka nih di vnv yang kita buat tadi. Nah, dia di dalamnya sudah ada banyak sekali file-file dan folder-folder seperti ini. Baik, untuk lanjutin yang tadi ya, kita sudah ketik buat aktifkannya, kita ketik vnv, habis itu script yang folder yang ada tadi di file yang ada di vnv tadi, habis itu kita ketik activate. Seperti ini. Kita enter, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini berarti tandanya bahwa virtual environment kita sudah aktif. Ada di dalam kurung seperti ini. Jika sudah aktif, langkah selanjutnya kita akan instalasi Django. Caranya gimana? Kita ke web Django-nya terlebih dahulu. Nah, kita ke web Django-nya, kita ketikkan Django seperti ini. Kemudian kita masuk, lalu ke download. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan Linux atau Mac OS, maka dia akan kita pakai ini. Kalau kita pakai Windows, kita pakai ini. Kita ambil yang bagian ininya aja. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini tadi.
Kita enter, kemudian kita tunggu prosesnya selesai. Dan pastikan pada saat proses berjalan, kita harus terhubung ke jaringan internet. Seperti itu. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah sukses ya, udah successfully di sini. Nah, apabila kita sudah berhasil menginstal Django, langkah selanjutnya kita akan buat project. Caranya, kita ketikkan Django admin, start project, buat folder di blog project. Nah, kita akan buat seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, jangan lupa kita masuk ke dalam folder blog project-nya yang kita buat tadi. Caranya cd blog project. Kurang P, blog project. Enter. Nah, jika sudah masuk ke dalam folder blog project-nya, langkah selanjutnya kita akan startup, yaitu caranya dengan ketik Python manage start app blog. Kemudian kita enter. Nah, jika udah, kita run dulu servernya. Caranya runningnya kita ketikkan Python manage run server. Kita enter. Ini sudah running ya, kita coba cek di sini. Nah, di sini ya, di 127.0.0.18000. Nah, the install work success, berarti di sini Django-nya sudah berhasil kita install ya, seperti ini. Tapi ini baru kosongan gini karena kita belum tambahin apa-apa. Nah, selanjutnya supaya migrasi web Django itu punya database, maka kita harus yang namanya buat migrasinya agar si Django-nya tadi punya database. Caranya, ini kita stop dulu runningnya, Ctrl C, kita clear dulu. Nah, kemudian kita akan yang namanya migrate. Caranya ketik Python manage migrate. Kita enter. Nah, ini sudah ke-apply ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat super user untuk masuk ke halaman admin Django-nya. Caranya kita ketikkan di sini Python manage create super user. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita masukkan username-nya, misalnya di sini Amelia ETS. Kemudian kita masukin alamat email kita. Aku pakai ini 35 untuk ID misal. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita masukin password lagi buat konfirmasi. Karena passwordnya yang aku buat itu hampir mirip dengan sama username aku. Sebenarnya nggak boleh, tapi kali ini kita nggak apa-apa deh. Kita klik yes saja buat kita bypass, buat mengizinkan kalau passwordnya itu tidak tidak kuat gitu. Nah, super user udah kebuat di sini. Kemudian kita run dulu. Caranya sama kayak tadi, Python manage run server. Kita enter. Nah, kita coba cek ya di web Django-nya, di web ini tadi. Oh ya, di sini kita masuk dulu ke admin. Nah, udah masuk nih. Kita masukin username yang udah dibuat tadi. Terus kita masukin passwordnya. Nah, ini kita udah masuk ke dalam halaman Django administration seperti ini. Jadi di sini sudah ada nih group sama user. Coba kita buka user di sini. Nah, ini user yang kita buat tadi kan, ambil HTS, terus alamatnya di sini. Kita juga bisa menambahkan user seperti itu kan. Nah, ini tampilannya masih tampilan default ya, tampilan bawaan dari Django-nya. Nah, kita akan mengubah agar tampilan ini nih lebih bagus atau lebih enak dipandang seperti itu. Caranya kita install Jasmine. Caranya kita buka Jasmine. Nah, kita ke bagian sini, kita masuk ke installation.
Kemudian kita nih ambil ini, kita copy, kita masukkan ke dalam ini tadi. Ini jangan lupa di stop dulu. Kita stop, Ctrl C, kemudian kita masukkan yang sudah kita copy tadi di sini. Ini dia PIP install dengan Jasmine, kita masukkan, kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah, kita masuk ke VS Code, masuk ke Visual Studio Code, lalu kita akan masuk ke folder blog project. Kita ke open folder, kita akan masuk ke dalam ini. Nah, kita akan masuk ke dalam folder ini, kita select saja. Lalu kemudian di bagian settingnya, di bagian install apps ini, di bawahnya, di atas kita tambahkan Jasmine. Kita ketikkan di sini Jasmine. Nah, setelah itu jika udah, kita save. Kemudian kita running lagi. Caranya di Python manage run server. Enter. Coba kita cek apakah Jasmine-nya sudah terinstall atau belum. Nah, nih bentuknya sudah lebih bagus dari sebelumnya, jadi memudahkan kita juga karena tampilannya sudah menarik seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan komponen di sini. Kita akan menambahkan di sini kita ke models sini. Kita in models ini adalah bagian atau komponen Django yang digunakan untuk mendefinisikan database. Nah, kita akan membuat kelas di sini. Kita hanya tinggal wariskan saja kelas model ke dalam tabel post artikel, lalu ubah. Kita di sini akan buat dulu kelas artikelnya. Nah, kemudian ini udah nih, ada judul, isi, tanggal publikasi. Kita sudah, karena aku tadi udah nyoba dan ini sudah terganti, yang tadinya ini title seperti itu. Nah, kita ganti di sini bagiannya jadi judul, isi, tanggal publikasi. Nah, karena kita sudah menambahkan aplikasi di blog, maka kita harus menambahkannya juga di bagian setting. Di paling bawah ini kita tambahkan blog. Kita ketikkan blog seperti ini. Nah, jika sudah, kita save. Kalau udah, kita lakukan migration dulu ya. Kita klik dulu. Nah, kita akan lakukan migrasi untuk membuat tabelnya. Kita ketikkan Python manage migrations block. Enter. Nah, udah kebuat ya. Selanjutnya, kita lakukan migrate. Caranya kita ketikkan Python migrate. Kita enter. Sudah ke apply, langsung kita running. Caranya sama, run server. Nah, kita coba cek. Nah, ini udah kita reload, ternyata artikelnya belum ada karena kita belum manggil dia di tabel admin. Nih di sini. Nah, caranya di sini kita tinggal panggil adminnya, kita edit adminnya, kita panggil from models, import artikel. Nih, kayak gini. Untuk mengambil tabel artikel. Terus kemudian kita akan buat kelasnya. Nih. Jangan lupa tambahkan register di sini. Yaitu admin. Nah, ini dia.
Kemudian kita biar nggak bolak-balik ke terminal ke CMD-nya, kita ke new terminal aja deh. Kita langsung di sini aja. Kemudian kita atur dulu ya. Aktifkan virtual environment-nya. Kita nv script activate. Nah, ini udah aktif ya. Terus kita masuk ke dalam block project, folder block project tadi. cd block project. Nah, udah nih. Habis itu kita running di sini. Python server. Tunggu. Nah, habis itu kita coba cek lagi. Nah, habis itu kita cek lagi di sini. Kita reload ya. Nah, artikelnya udah muncul nih di sini nih. Agar ini tuh kita ubahnya jadi artikel aja, bukan artikel, karena di dalam artikel kan banyak artikel nih. Kita akan ubah ini S-nya kita ilangin. Caranya, kita tinggal ke model ini, ke file model. Kemudian kita akan tambahkan kelas meta di sini. Kita kita save. Kita migrate dulu. Coba kita sebentar. Kita migrate. Kemudian kita run servernya. Kita coba cek udah keganti belum. Nah, ini dia. Udah keganti nih. Yang tadinya artikel, jadi artikel tadinya, habis itu kita ubah jadi artikel. Selanjutnya kita coba akan buat artikel di sini. Kita judulnya adalah Sal Belajar Python. Terus isinya cara belajar Python hanya dalam 1 jam gitu misalnya. Terus kita save. Nah, nih. Nah, selanjutnya apabila kita mau menambahkan di sini kolom kategori, misal karena kan biasanya di dalam artikel itu ada kayak kategori-kategorinya kan, kayak ada kategori berita, kategori pendidikan, seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita tinggal tambahin aja nih di sini. Misal kita tambahin di sini kategori sama dengan, nah seperti ini. Kemudian kita akan melakukan yang namanya make migration. Karena kita ada perubahan pada database. Dia akan muncul seperti ini. Kita pilih saja yang pertama. Kemudian kita kosongin aja. Kemudian kita lakukan migrate. Nah, kalau kita memperbolehkan kategorinya itu kosong, alias nggak diisi, kita cukup tambahin di sini yang namanya, nah, jadi kalau nggak diisi dia boleh, jadi diperbolehkan. Nah, jangan lupa kita running. Kalau udah, kita reload di sini. Nah, ini udah ketambahan ada kategori di sini. Kita bisa isi misal berita. Tuh, coba save.
Nah, dia ke save nih. Oh. Nah, tapi kan biasanya kalau kita kategori kan kita nggak ngetik ya, kita tuh kayak milih opsi gitu. Nah, caranya biar kategorinya ini kita berdasarkan opsi, kita klik-klik aja, maka kita akan buat relasi. Buat relasi ke artikelnya, seperti itu. Yang pertama, ini kategorinya kita hapus aja dulu. Seperti ini, kita hapus. Nah, kemudian, jika sudah kita hapus, kita migrasi dulu karena udah perubahan tadi. Ini kita stop dulu. Kita migrasi dulu. Kita make migration dulu karena udah perubahan tadi ya. Make migration. Oh. Kalau kemudian kita migrate, nah, kolom kategori kan tadi di sini hilang ya, tapi kita mau dia tuh berelasi pada tabel tersendiri. Makanya kita akan buat tabel kelas baru di sini, yaitu kelas kategori. Kita buat di sini kategori. Nah, udah kebuat nih di sini kelas kategorinya. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu di sini. Tadi ketinggalan kategori di sini. Nah, karena dia nggak punya primary key, maka kita akan buat dulu. Caranya tinggal kita buat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save dan kita make migration. Kemudian kita migrate. Nah, kalau udah, kita cek dulu. Nah, kalau udah kita cek di sini. Oh ya, kita belum running ya. Jangan lupa di running. Coba kita cek. Nah, di sini udah bisa ya kita pilih ya. Nih, kita udah bisa udah kebuat nih kolomnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel lagi. Di sini kita ya, kita berhentiin dulu. Kita clear. Habis itu kita akan buat shell di sini. Kita buat tabel. Caranya kita ketikkan Python manage shell. Kita enter. Kemudian kita ketikkan from block models import kategori, enter, tes sama dengan kategori objects create nama sama dengan tes, kemudian kategori objects kemudian udah terbuat ya, kemudian kita exit aja. Nah, selanjutnya kalau udah, kita jangan lupa buat make migration block. Kita migrate. Kita coba. Oh ya, belum di run. Python. Jangan lupa untuk selalu di run supaya bisa kebuka adminnya. Tunggu. Nah, kita coba reload. Nah, ini sudah muncul nih
sudah bisa jalan, tapi kita tuh belum bisa buat nambahin kategori. Jadi kayak belum ada kolom kategori di sini. Nah, caranya gimana buat kita nampilin ada kolom kategori? Kita stop dulu ini ya. Stop dulu, habis itu kita masuk ke admin. Kita panggil kategorinya. Di sini kita tambahkan saja kategori seperti ini. Kemudian kita akan buat kelas kategori di admin. Jangan lupa registernya seperti ini. Kita akan buat kelas kategori. Bentar, tipe. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita jalankan lagi ya. Kita jalankan. Kita coba reload. Nah, di sini sudah ada kategori nih di sini. Jadi kita bisa nambahin kategori. Misalnya kita mau tambah, dia ada kategori berita, ada kategori pendidikan, ada kategori misal kecantikan. Nah, coba kita buat di artikelnya ya. Misalnya kita buat tutorial make up simple kuliah gitu. Cara make up untuk kuliah simple cuma 15 menit gitu. Karena ini kita kan ambilnya kecantikan, maka kita bisa pilih nih di sini di kategori yang sudah kita buat tadi di kecantikan. Kita tinggal save. Nah, udah deh. Ini tadi kan. Nih. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara instalasi Django dan cara kita buat artikel dan kategori di Django Administration seperti itu. Baik, sekian itu tadi adalah penjelasan dari saya, sedikit tutorial dari saya. Apabila masih ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.